Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Ya, semoga kalian senantiasa sehat ya. Pada kali ini kita akan mempelajari materi tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pembelajaran yang pertama ya. Jadi kita sudah masuk ke subtema 2. Oke. Sebelum dilanjutkan silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup ya. Jadi manusia termasuk Pawatri, termasuk anak-anak semua itu kan juga manusia. Jadi merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya ya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Pertumbuhan manusia terjadi saat di dalam kandungan ya. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Ya, kita cari tahu faktornya ya. Nah, ini ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang pertama ya. Nah, pada subtema 2 ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kalau pada sub 1 dulu kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita lanjutkan. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, ini ada gambar ya. Nah, ini dulu Udin masih digendong ibunya. Ya, ini masih digendong. Kemudian setelah itu Udin bisa merangkak. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu Udin dapat berjalan ya, walaupun masih dipegang ibunya ya. Jadi perubahannya apa? Ya, perubahannya ini. Yang pertama masih digendong, belum bisa merangkak. Kemudian setelah itu bisa merangkak. Setelah itu baru bisa berjalan. Jadi perubahannya ini. Selanjutnya ya. Nah, coba ini lihat gambar ini. Gambar ini dulu Udin hanya minum susu dalam botol dot ini ya. Nah, setelah agak besar Udin makanannya sudah seperti makanan orang-orang dewasa. Nah, ini ada makanan, ada nasi, telur, lauk, dan juga minumnya minum air putih ya. Ini ya perubahannya ini. Kalau dulu cuma minum susu saja, sekarang sudah makan nasi dan lauk pauknya ya. Kita lanjutkan. Ya, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Nah, cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan ya. Tentunya kalian pasti dulu waktu lahir ada yang bobotnya cuma
2,5 kilo, ada yang cuma 3 kilo. Nah sekarang bandingkan dengan sekarang, berat badan kalian tentunya sudah lebih dari sekitar 10 kilo lebih ya. Jadi sudah mengalami pertumbuhan atau pertambahan berat badan. Nah kalau dulu kalian cuma bisa merangkak, kemudian sudah mulai bisa berjalan, langsung sudah mulai bisa naik sepeda, langsung tinggi badan kalian juga berubah dari misalnya kelas 1 dan kelas 3, tentunya tinggi badan kalian juga berubah ya, tentunya kalian lebih tinggi dari kelas 1 ya. Oke, itu ya. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Ya ini ya, bertambah berat dan tinggi badan. Salah satu contoh pertumbuhan. Nah, ini dulu seperti gambar ini, coba perhatikan. Kalau dulu mengangkat botol saja sudah berat, sekarang sudah bisa minum dalam gelas ya, yang berisi tentunya isinya lebih banyak daripada pada saat masih memakai botol susu ini. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar ini ya, pada gambar ini. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Nah, akan tetapi setelah tumbuh dan bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu ya. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari ya. Kita lanjutkan. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari ya. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan ya, lalu tangan kiri. Nah, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Nah, ini angkat tangan kanan dan angkat tangan kiri. Mengangkat tangannya dengan kuat seperti sedang seolah-olah kalian mengangkat beban yang sangat berat. Nah, gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun ya, jadi rintik-rintik gitu. Nah, seperti ini contohnya. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan seperti membentuk huruf U. Nah, ini gerakan tangan ke samping, kemudian dibengkokkan sampai siku-siku membentuk huruf U ya. Oke, kita lanjutkan. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Jadi tangan kiri dan tangan diputar secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Ini ya, membalikkan kedua tangan dengan arah yang berbeda-beda. Tangannya menghadap ke bawah dan menghadap ke atas. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1 ya, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan ya. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan.
kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Ya, ini ya. Ini penjumlahan yang pertama, penjumlahan tanpa teknik menyimpan terlebih dahulu ya. Ini tanpa menyimpan. Nah, ini ya 2653 ditambah 3302. Nah, kita jumlahkan. Caranya disusun seperti ini ya. 2653 ditambah 3302. Nah, kemudian dijumlah, dikasih tambah. Nah, cara menjumlahkannya jangan lupa dari yang bilangan satuan terlebih dahulu atau sebelah kanan dahulu ya. Kita jumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian bilangan puluhan ya, ini sebelahnya ini dijumlahkan 5 ditambah 0 sama dengan 5 ya. Selanjutnya yang bilangan ratusan ini kita jumlahkan ya. 6 ditambah 3 sama dengan 9 ya. Selanjutnya ini yang terakhir, yang bilangan ribuan yang paling kiri ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Kita cari contoh yang lain. Nah, ini contoh yang kedua, ini contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kalau tadi tanpa menyimpan, sekarang dengan menyimpan. Contohnya 1200 ditambah 2900. Nah, kita susun ya, 1200 ditambah 2900. Kita jumlahkan ya. Jangan lupa dijumlahkan dari satuan dulu atau yang paling kanan dahulu ya. Yang paling kanan dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang ini yang kedua, yang bilangan puluhan. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang bilangan ratusan. Nah, dijumlahkan 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, 11 kan terdiri dari 2 angka ya. 11 kan terdiri dari 2 angka ya. Ini angka satuan dan puluhan ya. Angka 1 dan 1. Nah, caranya ini angka 1 yang bilangan satuan atau yang sebelah kanan kita taruh di bawahnya penjumlahan ini, 2 ditambah 9 ini. Nah, kita taruh sini angka yang 1 yang bagian satuan ya, atau yang bagian kanan. Kemudian angka 1 yang bilangan puluhan ditaruh di atasnya yang sebelahnya ya, sebelahnya, penjumlahan yang di sebelahnya ya. Jadi yang 1 yang belakang ini taruh di bawahnya ini, yang dijumlahkan 2 dan 9 tadi. Yang 1 depannya disimpan di sini ya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan ya. 1 ditambah 1 ditambah 2 jadi sama dengan 4 ya. 1 tambah 1 sama 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi penjumlahan 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Nah, bisa ya anak-anak ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya ke saya ya, ke wali kelasnya masing-masing. Nah, cukup sekian yang dapat Pak Hati sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.